Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Saudara, keluarga menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, generasi sekarang ada pada posisi yang cukup mencemaskan. Berbagai lokasi kalau kita bicara di konteks Indonesia, daerah-daerah ternyata sudah diisi anak-anak yang terjebak pada perangkap narkoba yang semakin menggila. Kekacauan, kegalauan di dalam pendidikan yang terasa menjadi semakin jauh dari tujuan mulia. Karena pendidikan sudah berubah menjadi industri ketimbang panggilan sejatinya, sebuah misi. Nah, oleh karena itulah apa yang sedang kita hadapi dalam kengerian yang menakutkan. Kita berlomba dengan waktu, kita berkelahi dengan zaman, di dalam semangat merusak yang hebat. Bagaimana kita membawa kehidupan ini ke jalan yang semestinya? Kita akan membuka Alkitab kita, saudara, dari Mazmur nomor 119 ayat 9 sampai 16. Mazmur nomor 119, 9 sampai 16 akan menjadi pokok pikiran kita. Saya baca 9, saudara baca 10. Ya, kita bergantian sampai selesai 16 dari Mazmur 119 9 sampai 16. Saya mulai dengan 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Saudaraku yang kekasih, Mazmur nomor 119 banyak diduga orang, ditulis oleh Ezra. Bagaimana mewarnai kehidupan orang-orang Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Sang reformator sedang bergumul dan mengembalikan bagaimana orang harus hidup di dalam kehidupan yang semestinya. Karena itu Taurat kembali ditegakkan, pernikahan dimurnikan, ya, sehingga pada waktu itu orang-orang harus kembali kepada Tuhan sesudah pulang dari pembuangan. Sehingga pertanyaan menjadi sangat pertanyaan menarik. Bagaimana orang muda supaya dia bisa bersih kelakuannya? Karena muda adalah masa depan dalam kehidupan bangsa. Muda adalah cerita bagaimana satu warisan sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin kelak. Kalau pengajaran, kalau pembinaan pada generasi muda gagal, maka hancurlah semuanya. Nah, oleh karena itu, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik, saudara. Bukan sekedar uji coba amal ibadah, bukan sekedar usaha bagaimana supaya dia baik. Menarik ketika kemudian sang pemazmur yang mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ternyata firmanlah kata kunci moral yang baik. Bukan lingkungan yang baik, saudara. Kita tidak tentu akan mendapatkan lingkungan baik di kehidupan masa kini. Semakin hari lingkungan semakin rusak. Kita tidak bisa memilih satu daerah lalu menetapkan orang-orang Kristen di sana. Karena orang Kristen bukan jaminan bahwa kemudian mereka akan benar di kehidupan. Semua juga penuh dengan kekacauan. Lingkungan gereja tidak serta-merta imun atau bersih dari apa yang disebut narkoba. Transaksi ini pun bisa terjadi. Gereja tidak bersih dari korupsi. Gereja tidak bersih daripada kemunafikan. Justru di situ dibangun hal-hal yang mengerikan. Yang paling dibenci generasi muda, kemunafikan. Itu sebab jikalau kita terlalu banyak bicara
bilang anak begini dan begitu. Mereka tidak lihat modelnya. Yang ada adalah pemberontakan. Anak-anak muda akan bilang selalu omong, ini salah, itu salah. Orang tua saja hidup tidak begitu. Nah ini akan menjadi kengerian. Memenangkan orang anak muda harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah karena itu ketika dikatakan dengan apakah mereka bisa diselamatkan, dengan apakah mereka bisa mempunyai kelakuan yang bersih. Bukan lingkungan, bukan pendidikan, tapi firman. Tapi sayang orang Kristen pun gagal memainkan ini. Supaya anak itu baik, supaya anak itu luar biasa. Kita cari sekolah yang bagus, kita usahakan lingkungan yang bagus, kita cari tempat kos yang bagus. Tidak salah dengan usahamu. Tapi ketika kau abai pada firman hidup, engkau sudah menjerumuskan dia pada satu situasi yang salah, saudara. Karena itulah firman menjadi penting di dalam memurnikan seorang anak di perilakunya. Firmanlah yang menjaga dia supaya hidupnya selalu dalam garis benar itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika kemudian orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka Musa mengingatkan satu hal yang sangat penting. Shema, katakanlah kepada anakmu. Apa yang harus dikatakan? Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir daripada perbudakan. Katakanlah, ajarkanlah. Oleh karena itu Ulangan 6 menjadi perintah yang sangat penting bagi kehidupan keluarga. Ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang kali. Ketika kau duduk, ketika kau berdiri, ketika kau berjalan, ketika kau diam. Taruh itu di tiang rumahmu. Di pintu gerbangmu, di mana saja. Saya pernah mengungkapkan kepada saudara, Shema itu lalu dimasukkan dalam satu gulungan, itu ditaruh di dinding pintu. Setiap orang Israel mau masuk pintu, pegang dulu. Lalu mereka ingat, Tuhan yang membebaskan mereka, dan Tuhan itu tidak mau ada ilah lain dan seterusnya. Itu selalu mereka ingat. Sebuah pendisiplinan yang sangat menarik, dan menjadi penting bagi kita, saudara. Karena bagaimanapun kita penting dalam pendisiplinan rohani, bukan ritualnya. Tapi bagaimana aspek spiritual pemahaman diingat. Sehingga itu mengingatkan kita. Ajarkan kepada anak-anak ulang-ulang kali. Muncul problema yang serius. Apa yang mau kau ajarkan pada anakmu? Firman. Apakah kau tahu? Tidak. Lalu kalau kau tidak tahu bagaimana kau mau mengajarkannya? Oleh karena itulah tiap orang tua, panggilan belajar ada pada kita. Belajar mengerti firman itu. Belajar memahami firman itu. Suka atau tidak, Anda tidak bisa abai itu. Ketika anak kita mau ulangan, mau belajar matematika, bahasa Indonesia, orang tua mesti tolong kan. Tetapi sekarang makin payah. Karena orang tua menemukan berbagai kemudahan. Apa yang dilakukan? Kirim saja anaknya les. Sehingga orang tua makin rasa bebas untuk melakukan kesalahannya. Karena sudah mendistribusi apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Mendidik anakmu dengan mengirimkan ke les, itu dua hal yang berbeda, saudara. Bukan tidak boleh les, silakan. Tapi bagaimana memperhatikan perkembangan dia, pendidikan dia. Sehingga guru les pun harus jadi partner dari kita. Dia hanya menjadi perpanjangan tangan kita, bukan memindahkan tangan kita. Sehingga kita mesti mengajarnya. Kita ambil bagian, sehingga anak itu menjadi mengerti apa itu kebenaran. Itu baru pelajaran. Bagaimana lagi dengan Alkitab itu? Masa saudara akan cari lagi guru les pendeta begitu? Lalu pendeta sekarang ada les Alkitab, les membaca. Waduh, mengerikan setengah mati. Tetapi memang agama melakukan itu. Itu sebab banyak orang tua mengirim anak ke sekolah minggu lalu berpikir selesai sudah. No. Kita kehilangan panggilan sejati dari seorang keluarga Kristen. 0 sampai 5, sekolah adalah rumah. Pendidiknya adalah orang tua. 0 sampai 5, di situ pondasi dasar ditaruh yang kuat. Itu keluarga. Karena itu ayah harus mampu jadi imam di dalam rumah. Dan ibu mengelola rumah seperti gambaran Amsal 31. Memanage semuanya, membawa itu pada kehidupan yang sangat indah. Sehingga perpaduan ayah dan ibu menjadi perpaduan yang sangat excellent untuk melahirkan generasi penerus yang luar biasa. Maka ajarkanlah firman itu. Karena firman jadi bekalnya. Ya, saya pernah juga mengatakan, Harvard University pertama kali dibangun. Pelajaran basis yang harus diikuti semua orang adalah teologi. Baru kemudian masuk ke berbagai bidang. Sekarang ini sudah dibunuh, sudah tidak ada lagi teologi di sana. Bahkan seluruh sekolah-sekolah negeri, Eropa, Amerika, Australia, meniadakan pelajaran agama. Hanya sekolah-sekolah private, sekolah-sekolah swasta yang ada pelajaran agama. Miris ya.
Indonesia pun kita punya problem sangat berat. Banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang tidak punya guru agama Kristen. Dan banyak sekali guru-guru agama Kristen tidak layak sebetulnya kehidupannya. Mereka hanya bisa honorer. Terlalu sulit bagi seorang guru agama Kristen menjadi pegawai tetap. Sekalipun sudah 10, 15, 20 tahun mereka bekerja. Pernahkah saudara pikirkan? Ya. Saya kadang-kadang kehabisan energi. Padahal ini juga perlu digarap. Jakarta kekurangan banyak setengah mati. Itu sebab kalau duduk di gereja kita nyanyi haleluya pulang lalu kita pikir kita sudah melayani, sudah khotbah di remaja, di pemuda, kita pikir kita sudah selesai. Buka jendelamu, lihat di luar sana. Terlalu banyak jiwa menjerit dan kebutuhan yang harus digarap. Dan kalau kita melihat itu maka kita bisa tersentak. Terlalu sedikit yang kita kerjakan. Tapi bisa kita pikir terlalu banyak yang kita kerjakan karena aktivitas dan kegiatan. Nah ini hati-hati. Oleh karena itulah sebetulnya perpanjangan tangan orang tua bagaimana menolong dunia sekitarnya. Siapa? Anak-anak itu. Karena mereka berinteraksi dengan anak-anak lain. Supaya anak-anak lain juga boleh mengerti kebenaran. Ayo kita bekali. Ajarkan kepada anak-anakmu. Kapan? Berulang kali. Nggak ada berhentinya. Ketika duduk, ketika jalan. Ya, saya selalu ajar anak-anak kalau lampu merah ada orang minta, saya kasih suruh ajar. Ayo kamu kasih. Saya mau mereka jadi suka memberi. Ya. Mengajar anak melakukan itu penting. Ya. Saya selalu bawa anak kalau pergi ke Kalimantan, lalu mereka suruh ambil bagian pelayanan. Biar mereka ambil. Mereka lihat dan mereka belajar. Langsung jadi baik? Oh enggak. Semua itu masih proses waktu yang panjang. Tapi pertandingannya adalah apakah saya tetap baik? Apakah saya tetap ayah yang patut digugu dan ditiru? Itu persoalan serius lagi. Karena itu perkelahian mendidik anak adalah perkelahian sampai mati. Perkelahian mendidik anak adalah perkelahian sampai mati. Bukan dia selesai kuliah lalu sudah selesai tugas. No. Masih panjang tugas. Sampai mati. Kita adalah pendidik pada diri kita. Berulang-ulang kali, tidak berhenti. Mana kalau berulang-ulang kali berarti at the end gak ada itu namanya endingnya di sini. Terus, no ending. Dan itulah yang harus kita lakukan saudaraku yang kekasih. Nah waktu kita mengajarkan firman pada anak, kau mengajarkan karena rasa sayangmu, rasa cintamu. Waktu kita pergi memberitakan Injil, karena jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa tersesat yang dikasihi. Seperti Kristus mengasihi kita dan berkata, jikalau aku punya 100 domba, hilang satu akan kucari yang satu, kutaruh yang 99. Dia tidak akan bilang, cuma satu yang hilang 99 masih ada. Enggak. Semangat gembala yang hidup pada Kristus itu begitu luar biasanya, bukan? Itu kepada jiwa. Apalagi kita kepada anak darah daging kita. Masa enggak sayang sih? Tapi kalau kau sayang, bukan uang kau kasih, bukan pendidikan kau beri. Firman tadi yang akan melengkapi dia, menolong dia, menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang siswa atau mahasiswa. Dia kuliah di dalam takut akan Tuhan, dia kerja dalam takut akan Tuhan. Maka ingat, kalau kau sayang anakmu, ajarkan firman Tuhan padanya. Di mana saja, kapan saja. Nah oleh karena itu apa yang diajarkan Musa menarik. Begitu pula yang dilakukan Ezra ketika bangsa ini sudah terpuruk di pembuangan Yehuda. Yang sudah dibuang di Babel sana. Maka pulang dari Babel apa yang dilakukan? Ezra dikenal sebagai tokoh pembaruan. Seorang reformator di dalam era PB itu. Era PL itu. Sesudah era pembuangan. Ya, sebelumnya ada yaitu Elia di Israel ketika Israel sudah tersesat. Menyembah kepada berhala. Di zaman Ahab dan istrinya. Sehingga Elia mesti berteriak. Dan dia sempat kecewa berat. Sudah dihabisinya nabi-nabi Baal itu. Tapi tetap saja penyembahan berhala berlanjut. Sempat dia stres dan bilang, buat apa aku melayani? Toh aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Tapi Tuhan berkata padanya, Elia, aku akan memberikan kepadamu 7.000 Israel sejati. 7.000 berbanding jutaan orang Israel lain. Kecil sekali persentage, tapi bermutu. Rinduku doaku selalu. Sebelum matiku kiranya semangatku tergenerasi. Tuhan memberikan orang-orang yang cinta Tuhan. Yang betul-betul tahu melayani dan bukan menyenangkan diri. Yang tahu berjibaku dan hidup ini hanya untuk dia. Kiranya dia bermurah hati mengabulkan doaku.
Dan aku berdoa, kiranya dia juga menolong aku ya Tuhanku. Supaya anak-anakku yang bisa kulihat bertanggung jawab dalam hidupnya. Dan sungguh-sungguh. Itu sebab aku akan berteriak. Dan mungkin anak tidak selalu mengerti. Karena tingkat usia dan pemahaman mereka. Tetapi dikatakan berulang kali. Jangan pernah stop. Dan jangan pernah menyerah untuk mengajarkan kebenaran kepada anakmu. Kalau anak-anak saya bilang, aduh capek, ini capek. Aduh aku gini capek, pelan. Saya selalu bilang, capekmu tidak secapek bapakmu. Ya, anak-anak selalu saya ingatkan fisik mereka jauh lebih kuat dari saya. Karena tanggung jawab tugas. Kadang-kadang capek memang, wah saya luar biasa. Tapi saya juga tidak boleh pergi keluar sana lalu bercerita kebenaran kemana-mana. Tapi tidak pada anak-anakku. Maka mereka yang prinsip penting untuk mengerti itu. Dan tahu sikap itu. Tahu menghormati Tuhan. Tahu melayani Tuhan. Tahu bersemangat untuk Tuhan. Nah itulah kita mengajar anak kita saudara. Kita harus berkelahi. Sama seperti kita memberitakan Injil. Tidak tentu orang itu langsung berterima kasih dan menghargai. Begitu pula anak. Mereka perlu proses waktu untuk mengerti kebenaran. Jangan berhenti. Itu sebab saya suka kalimatnya. Ajarkan anakmu berulang kali. Nggak ada ngajar 1 kali lolos, 10 kali lolos, 20 kali lolos. Ulang kali. Bola balik kadang-kadang. Kadang-kadang capek. Yes. Karena jangan lupa. Kalau kita bilang kita capek mengajar anak-anak itu. Apa kau pikir Tuhan tidak capek melihat kita dan berurusan dengan kita? Kita yang tua ini pun kelewatan. Hidup kita ngaco terus kan. Hari ini gini Tuhan, besok bikin dosa lagi, ampuni Tuhan, dosa lagi, ngaco lagi, ribut sana, begini, situ. Semua kita semua sama kan? Persis begitulah kita jengkel ngeliat anak kita yang tidak cepat belajar. Tuhan juga jengkel ngeliat kita. Tapi kalau dia mengasihi kita, apa hak kita untuk tidak mengasihi anak-anak itu? Karena itu dikatakannya, jangan sakiti hati mereka. Tapi anak-anak akan tersakiti cuma satu rasanya kalau nggak cocok sama dia. Ini juga celaka. Padahal ini masuk Alkitab, jangan menyakiti hati anak, kita melakukan yang tidak benar. Tapi kalau anak ditegur, tidak cocok dengan dia, pasti selalu dia bilang orang tua jahat. Padahal dia penjahatnya. Tapi dia tidak ngerti dia jahat. Lalu dia berbalik karena tidak cocok, jahat. Toh saya pun sering menganggap papa mamaku penjahat. Ribut dengan mamaku dan sering nangis. Tapi hari ini aku harus nangis dan mengingat itu. Betapa jahatnya aku sebagai anak. Melukai hati orang yang melahirkan aku. Menyakiti hati dia yang berkeringat untuk aku. Membuat dia menangis yang selalu menangisi diriku. Betapa jahatnya aku. Tapi perlu puluhan tahun untuk sadar aku ini tidak baik. Dan begitulah generasi bergulir saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang dulu saya pikir ya, kenapa waktu anak-anak aku ngomong seenaknya saja begitu ya. Nggak mikirkan perasaan orang tua itu seperti apa. Karena rasa diri adalah paling benar. Itu sebab ketika anak itu mengerti kebenaran, maka dia akan bercahaya dan menangkap, mengapresiasi selagi muda. Camkan itu. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan di umur 20-an ya, ketika saya kemudian sadar akan hidup ini dan berbalik ke jalan yang Tuhan mau. Ya, dan terus bergerak selangkah demi selangkah bagaimana seharusnya hidup. Tapi 20 tahun itu rasanya terbuang begitu saja. Ada perasaan sayang. Walaupun saya tahu tiap kegagalan, kesalahanku ada pembelajaran yang Tuhan taruh. Itu Tuhan proses tiap orang. Nah karena itu kalau saja anak kita 20 tahun terjaga, benih itu sudah tumbuh subur. Kita sudah menghemat waktu untuk dia membentuk jadi hebat. Dan memperpanjang waktu dia melayani dengan sehat. Jadi saudara, mari kita mengajarkan pada anak-anak itu berulang kali terus menerus firman hidup. Ingatlah, pelajaran matematika, anakmu tidak akan kalah denganmu. Kita bisa kalah dengan mereka. Pelajaran bahasa Inggris, saya kalah sama anak-anak saya. Anak-anak saya jauh lebih pintar, lebih hebat. Ya musik mereka jauh lebih pintar, lebih hebat. Tapi kalau sampai mereka di dalam kebenaran jauh lebih produktif daripada aku, maka celakalah aku. Celakalah aku jika anakku lebih mengerti kebenaran daripada aku. Celakalah aku kalau hidup anakku lebih bermoral daripada aku. Aku orang tua terkutuk. Karena itu aku harus berlomba. Itu tuntutan Tuhan. Supaya kita mengajar anak-anak itu. Matematika kita bisa kalah. Yes. Sudah saya bilang tadi. Ya, saya sudah kalah. Banyak aspek pada anak-anak pelajaran-pelajaran yang berkembang. Saya kalah dalam IT. Saya kalah dalam musik tadi. Saya kalah dalam banyak hal. Saya kalah dalam bahasa. Tapi aku berjanji pada diriku.
Aku ajari mereka kebenaran. Tapi aku tidak boleh ketinggalan dan aku harus selalu ada di depan. Cuma satu caranya. Aku harus memelihara hubunganku dengan Tuhan. Kan itu kan. Begitulah kita saudara. Supaya bisa membawa anak ini kemudian mati kita. Mereka lah maju. Dan mereka leader memimpin dalam kebenaran itu. Sayangkah kita pada anak kita? Kalau ya. Jangan sekedar berikan mereka ilmu. Tapi iman. Kebenaran. Banyak orang tua secara salah mengekspresikan. Saya lagi urus beberapa orang. Aduh Pak, saya nyesel. Kenapa sejak dulu dia saya kirim ke luar negeri. SD sudah di luar negeri. Dia terlalu hidup gak dekat sekarang Pak. Kita ngomong serba salah. Sekarang mau ngomong sama dia, cara berpikirnya saya gak bisa nangkep. Ya, ketika saya kenalan sama anak ini, terakhir saya ditanya, Pak Big Man tolong. Dia hanya mau diskusi. Hanya pendeta. Dan pendetanya bapak yang dia sebut. Aduh, saya bukan gak mau ya waktunya mateng nih. Tapi coba lagi sambil jalan. Bebean, teleponan. Jadi saya mesti mengisi sambil jalan, sopir nyetir, saya juga diskus. Coba ngobrol. CV-nya, keren sekolahnya luar negeri. Degree-nya bagus. Bertumbuh dalam ilmu itu, tapi tidak di keimanan itu. Berikan anakmu bukan saja ilmu, tapi firman hidup itu. Dan firman itu bukan yang kau katakan, tapi kau tunjukkan dalam perilakumu. Wah, saudara-saudaraku. Disinilah anak-anak menjadi pengharapan. Biarlah hari anak ini membuat kita mengingat anak-anak kita dan memandang mereka. Sudahkah kita menaruh investasi itu? Maka Musa yang mengajarkan itu, Elia yang berteriak, dan Tuhan percayakan 7.000 Israel sejati. Begitulah Esra. Bersihkan rumah tanggamu dari kekafiran. Jangan lagi ada yang beristrikan orang tidak takut akan Tuhan. Waduh, pada waktu itu rada ekstra saudara. Sehingga banyak orang-orang Yehuda yang pergi dan menikah di Babel. Yang kemudian istrinya masih menyembah berhala harus bercerai dan meninggalkan istrinya di Babel. Mereka pulang. Woi, kosnya tinggi ya. Dan kita bilang, waduh sadis amat. High cost. Untuk benar memang mahal, nggak pernah murah. Untuk benar begitu. Nggak pernah murah, memang iya sih. Nggak ada murahan di situ. Memang mahal, memang tinggi biaya, tetapi harus. Kenapa? Untuk membenarkan kita, jangan lupa. Bukan darah lembu, bukan darah sapi. Apalagi sapi impor yang dikorupsi itu. Bukan. Darah suci Yesus Kristus menebus dosa kita. Dia harus mati di atas kayu salib. Maka ingatlah, kalau sampai kau mati, aku mati tersalib demi membawa anak kita pada kebenaran. Pilih itu. Pilihlah kita tersalib, tapi anak kita terselamatkan. Jikalau kita berpikir harta kita akan menjadi warisan baik bagi anak-anak kita, bisa jadi itu malapetaka yang mengerikan. Sejarah sudah membuktikan. Generasi pertama kerja keras dari miskin jadi kaya. Ya. Generasi kedua kaya, bisa sedikit kembang, bisa sedikit bertahan atau jadi gaya hidup. Generasi ketiga tinggal kemudian menggerogoti dan utang. Selesailah semuanya. Sometimes hanya 2 generasi. 3 itu sudah bagus. Barat sudah melakoni dan menembus generasi ke generasi. Gucci itu sudah berapa generasi? Ya banyak perusahaan-perusahaan yang sudah sangat panjang saudara. Bergenerasi-generasi yang cukup panjang sejarahnya. Kenapa? Karena sistem nilai kekristenan masuk di sana. Karena anak-anak itu tidak bisa langsung masuk ke dalam. Para profesional mengelola, mereka hanya jadi orang-orang pemegang saham. Stop, kamu tidak boleh masuk. Cukup profesional di sini. Karena meritokrasi. Anak mampu boleh kerja, anak mampu tidak boleh. Walaupun kau anak yang punya. Pinggir. Keren ya. Meritokrasi. By quality, berdasarkan kemampuan. Seharusnya begitulah anak-anak kita tumbuh kembangkan. Sehingga mereka mengerti kebenaran. Kebenaran harus teraplikasi pada seluruh aspek. Cara berpikir, cara bertindak kita. Nah saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah orang-orang muda itu digairahkan, didorong. Supaya dengan segenap hati mencari Tuhan. Dan supaya tidak menyimpang dari langkah-langkah yang Tuhan mau. Yang tidak menyimpang dari perintah Tuhan, mereka harus dijaga dan terus terjaga dalam hidupnya. Sehingga mereka mencintai firman dan punya tekad. Aku akan berjalan dalam firman.
Dari mana dapat tekad itu? Papa mama yang menanamkan itu. Kalau baca Amsal 31 ya tentang ibu menarik ya. Anak-anaknya bangga pada mamanya. Karena di mana-mana orang bicara mamanya. Tapi bicara harum. Jangan bebani anakmu ketika mendengar diskusi di kiri kanan. Oh si tante itu mah tukang gini. Oh si ibu itu mah begini. Wah dia makan uang orang. Atau dia ributin orang. Atau dia sakitin orang. Atau dia anak orang. Anak kita kasihan. Harus menanggung yang tidak perlu. Tapi ketika nama kita harum, wah ibu itu luar biasa. Wah anak kita bertumbuh dan berkata, thanks God. I love my mom. Karena hebat ya. Begitu juga papanya. Bagaimana memberikan kontribusi kebanggaan. Anak siapa? Anak Pak Anu. Wah papamu itu luar biasa ya bla 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 bla. Tidak ada hadiah yang paling indah dari kebahagiaan dan kebanggaan seorang anak karena papanya dikenal benar. Banyak anak orang kaya, kita respect karena kaya. Habis dia pergi kita ngomong, bapaknya itu kaya. Tapi gue tahu bapaknya gini. Kita gak ngomongin aja sama tuh anak. Ya. Padahal kalau diomongin kan nyakitin ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Tolonglah mereka, pimpinlah mereka. Supaya mereka betul-betul mencari kebenaran itu. Dan bagaimana mereka menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Supaya mereka tidak berdosa kepada Tuhan. Karena itu ingat, berulang kali. Anak itu diingatkan, ingat kau salah. Besok bikin lagi, pasti itu. Ingatkan lagi dengan tiada henti. Tapi awas, jangan terlalu banyak berbicara Alkitab. Tapi perilaku kita berbeda. Awas, ingat kalimat ini. Papa ngomong aja. Juga bikin, juga langgar. Itu akan jadi bumerang pada kita, saudaraku. Membangun disiplin tinggi tidak mudah. Bersikap balance tidak mudah. Ingat ya, Tuhan pemurah, tapi tidak murahan. Tuhan mengampuni siapapun dosa yang merah seperti kimriji dirubah putih seperti salju. Tapi tangannya dengan cambuknya menghajar dan menghabisi mereka yang suam-suam kuku dan membuangnya. Termasuk yang tidak setia seperti Yudas. Yesus taruh, pergi kau lakukan apa yang kau mau. Sama saja disuruh pergi ke setan dan terbuang. Saya suka Alkitab karena sangat serius. Nah anak-anak kita harus ajar begitu, berdisiplin diri. Tapi kita juga mesti begitu kan gitu saudara ya. Sehingga berkelahi dan pertandingan kita itu menjadi perkelahian dan pertandingan yang luar biasa. Biarlah hidup kita memuliakan Dia. Ya, dan biarlah ketetapannya terus diajarkan pada kita. Ingat kapan? Berulang kali. Saya selalu suka itu ya. Di mana saja, kapan saja jalani. Ya. Dalam berbagai topik. Itu saya sangat pegang menjadi prinsip. Ya. Jadi membawa anak-anak kita ini pada perkelahian yang sengit. Kita bisa lihat kiri kanan contoh kita susah. Anak-anak sekarang siapa yang takut orang tua? Saya pernah tangani satu anak, jangan gitu. Kamu ini kok kalau udah gini, kamu mulai nakal gini kan gawat. Kamu udah mulai pakai, dulu saya ingat itu anak pakai gajah. Murid sekolah minggu. Enggak sih om, baru mau coba-coba. Nggak boleh gitu, mama kan sedih, mama kamu kan pengen gini. Langsung dia teriak, aku pikir pendekatan orang tua langsung ampuh ya. Saya salah strategi, bebalik dia. Mama saya emang mama papa ribu, waduh semua tuh. Langsung muntah dia gara-gara saya ngomong tadi mendekati itu. Waduh mak salah deket. Saya nggak tahu aku bagaimana situasi rumahnya. Hanya nanti oke, mungkin mamamu nggak baik, mungkin papamu jaga. Aku akan ngomong, saya bilang ya ini anak sekolah minggu, saya panggil orang tuanya. Tante kita ngomong boleh nggak gini, anak-anak ini, datang ngobrol-ngobrol saya kasih tahu. Ya anak itu sekarang ikut di tempat saya persekutuan. Ya dia anak sekolah minggu, jadi minggu terus kita ada persekutuan dia ikut. Ada ngomong-ngomong dia bilang, aduh thank you Bingman kamu bantuin ya. Wah bla 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 urus ini, sorry saya bilang. Satu juga tante kalau memang mau tolong dia, pasti dong. Ini anak paling nakal, no. Betul nggak om tante sering ribut, betul nggak? Semua betul. Anak ini kecewa, itu aja kok. Kalau you drop, tidak ada ribut tegang depan dia. Lalu dia lihat mulai cooling. Percayalah pasti beres. Oh iya, thank you. Tapi memang omnya, ngomong lagi lah biasa ya. Karena yang kita ngomongin tante kan ngomongin omnya. Panggil omnya, ngomongin tantenya. Terakhir mereka ketemu ngomongin kita kan gitu ya. Ya bolak-balik lah. Dia nggak ada kita ngomongin dia udah. Miris ya. Baru saya pikir-pikir, aduh salah. Hanya anak itu terus bersama-sama dengan saya. Mamanya itu datang ke persekutuan taruh uang. Tolong diurus ya. Tante sorry loh.
You mau sumbang persekutuan ini sumbang. Tapi saya nggak pernah dengan uang ini bisa tolong anakmu. Sorry tante ya. Bagaimana tante hidup? Itu saya dari dulu belajar. Iya. Berapa banyak orang tua kalut. Anaknya salah, kirim sana, kirim sini. Minta anaknya berubah. Padahal yang perlu berubah siapa? Orang tuanya. Karena itulah saudaraku yang kekasih. Cintakah kita pada anak kita? Sayangkah kita? Kalau iya, ayo kita berikan dia iman yang benar. Kita wariskan dia kebenaran itu. Supaya dia mengerti dan hidup di situ. Oleh karena itu biarlah anak itu berjalan atas petunjuk peringatan akan firman Tuhan. Sehingga dikatakan dia bergembira seperti atas segala harta. Tapi bukan karena harta dia gembira. Karena mengerti firman. Dari mana firman dia tahu? Papa mama mengajarkannya. Kapan? Berulang kali. Saya suka lagu itu ya. Di doa ibuku namaku disebut. Itu ekspresi seorang anak tentang ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya. Ya, memang sentimen tentang bapak agak kurang ya. Belum ada di doa bapakku namaku disebut. Yang ada diteriakkan bapakku namaku dimaki-maki. Kan kira-kira begitu ya. Jadi jelek image bapak-bapak ya. Kadang-kadang saya pikir aduh rusak ini. Ya. Kalaupun ada lagu ya ayah di mana kan dicari tanya bapaknya ya. Di mana akan ku cari lah bapaknya udah habis. Saya kalau ingat lagu itu Is My Story, hidup saya mirip-mirip begitu. Ya. Bapak itu kenangan yang tidak pernah terwujudkan. Mimpi yang tidak terbentuk dan tidak terselesaikan. Itu sebab saya berdoa supaya sepanjang hidupku aku jadi kenangan manis anak-anakku. Jangan sampai mereka mencari di mana. Miris ya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih biarlah papa itu pun bisa menjadi kebanggaan. Jadi kita berharap anak-anak ya nyanyikan lagu papa itu dalam nada yang beda. Bukan soal mama. Tapi kalau mama itu selalu jeritan murni ya. Kalau papa itu langkal. Lagu tentang mama itu banyak. Lagu Batak pun sama. Inang. Belum ada Amang. Gak ketemu tuh lagu Amang begitu ya. Agak langka saudara. Kenapa? Karena banyak orang tua gagal. Papa gagal. Karena dia pikir tugasnya apa? Cari uang. Dia lupa. Dia pengajar kebenaran. Dia lupa. Dia imam. Maka hidup sebagai ayah itu ya. Tegas. Penuh kasih sayang. Udah ribet loh itu. Saya jujur saja jatuh bangun belajar itu. Gimana prinsip? Tegas sama anak, keras harus. Disiplin. Tapi penuh juga sayang. Cinta. Waduh, sulitnya memainkan dua peran itu. Itu paradoksnya Yesus Kristus ya. Cinta kasihnya menebus kita di Golgota. Murkanya mengirim kita ke neraka. Camkan baik-baik kalimat ini. Cinta kasihnya. Ya, membawa dia tersalib di Golgota. Tapi murkanya mengirim kita ke neraka. Barang siapa tidak percaya padanya, mati. Saya kagum loh Injil. Balance, tidak recehan, tidak murahan. Sekarang dibikin murahan ya. Tuhan kasih sayang penuh semuanya. Tapi nggak mau tahu lagi, brengsek-brengsek juga Tuhan sayang. Mana ada itu? Suam-suam kuku saja dimuntahkan sama dia. Kau tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku muntah, dibuang. Ya. Mari kita memainkan peran itu. Sehingga anak betul-betul melihat mama yang penuh dengan kelembutan. Papa yang penuh dengan ketegasan. Tapi dua-duanya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Luar biasa ya. Kadang-kadang memang di rumah suka terbalik ya. Karena mamanya galak, papanya kompensasi. Jadi papa lembut, mama galak. Bingung juga ya. Jadi figur tegas itu anak gak pernah dapat. Itu pun rawan loh. Ya mesti balance. Oleh karena itulah saudaraku, biarlah anak-anak kita itu merenungkan firman itu. Dan bagaimana mereka bergembira karena firman itu. Biarlah mereka terus mengamati jalan-jalan Tuhan. Dan mereka ada di sana bergemar dalam ketetapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak pernah mereka lupakan. Menempel di batin mereka. Menjadi ingatan abadi yang mengiring tiap langkah mereka. Biarlah anak yang kita sayang menjadi anak yang cinta kebenaran. Jangan anak yang kita sayang hanya cinta uang. Dan berkata, mamaku baik, papaku baik. Kenapa? Karena kalau aku minta uang jajan, selalu dikasih. Maafkan saya, Anda gagal. Papaku baik, mamaku baik. Kenapa? Aku lihat hidup mereka sungguh-sungguh. Dan itu kurasakan.
di teriakan yang keras itu, aku tahu ada kebenaran di situ. Akhirnya hari ini aku duduk di sini dan harus berkata, Papa, Mama, terima kasih. Kupahami kebenaran karena jerih payah kalian. Dan satu kerinduanku, membahagiakan kalian dengan apa yang kalian ajarkan, yaitu hidup di kebenaran. Saya selalu ingatkan anak-anak saya dan saya harap kita sepakat semua orang tua ya. Katakan pada anakmu, tidak penting nak, sekaya apa kau kelak. Saya tidak pernah mimpi, lalu anak saya belikan saya rumah atau mobil, atau bawa saya jalan-jalan. No. My dream untuk anak-anakku cuma satu. Buat aku bangga, karena kau anakku. Sehingga ketika kau pelayanan sungguh, hidupmu benar. Entah di kerjamu, entah kau guru, entah kau apa. Nama harum itu sampai ke telingaku. Maka tahulah aku, sudah kujalani apa yang Tuhan mau. Tolong ayah dan ibu, jadikan itu kebanggaan kita. Jangan matre, jangan gila kepada gelar. Tapi kebenaran yang mesti itu. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? 1001 cara dan saran psikolog. 1001 desain ilmu yang dibuat. 1001 teknik bentuk perilaku didesain. Tapi tak satu pun memberikan kepastian. Padahal firman-Mu itulah kekuatan sejati. Tapi kami abaikan. Sekalipun ada di kehidupan. Alkitab seringkali jadi tumpukan buku yang tak terhiraukan. Dan kalaupun kami baca, seringkali kami perdayakan hanya sebagai ucapan tapi tak muncul di kelakuan. Sehingga ketika kami mengajarkan kebenaran, kami tak punya kekuatan. Karena kata-kata kami tak sejalan dengan perilaku kami. Karena itu Tuhan kami berdoa, tolonglah di kelemahan kami, di kekurangan kami sebagai ayah dan ibu. Supaya kami sungguh mengerti kebenaran-Mu, dihidupi oleh kebenaran-Mu, berjalan di kebenaran-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa membawa anak-anak kami sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Anak-anak yang merenungkan, mendengarkan firman hidup dan berjalan di sana. Sehingga jalan mereka selalu terang karena firman-Mu. Akhir hayat kami boleh memeluk mereka dan berkata, anakku sayang, bersyukur aku pada Tuhan, Kau cinta kebenaran. Buat itu menjadi cita-cita kami, ayah dan ibu, dalam sepanjang hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami. Kalau kami melukai mereka, ampuni kami. Kalau kami lalai membimbing mereka, tolong kami. Kalau kami terlalu banyak abai, cambuk kami. Supaya kami terluka menerima hukum-Mu. Tapi selalu teringat akan kebenaran-Mu dan mewariskan itu pada anak-anak kami. Kami serahkan keluarga kami. Selamatkan ya Tuhan. Bawa hidup menjadi kesaksian. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.